Ngapain sih lu malam-malam? Bukan itu Pak Mali ya? Hai halo guys, selamat datang kembali di channel Film Fairs. Nah, dalam beberapa tahun belakangan ini, film horor memang gak ada habis-habisnya guys. Dan setiap tahun pasti ada aja film horor yang muncul dan diangkat ke layar lebar. Kisah yang diangkat pun bisa dibilang cukup menarik. Bahkan ada juga film horor yang kisahnya diadaptasi dari sebuah video game. Salah satunya adalah film yang bakal aku bahas kali ini, yaitu film Pamali Dusun Pocong. Setiap daerah punya pantangannya masing-masing. So guys, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan filmnya. Film Pamali Dusun Pocong ini akan melanjutkan kesuksesan dari film Pamali yang sebelumnya, di mana film pertamanya itu rilis pada tahun 2022 kemarin. Nah, sama dengan film Pamali yang sebelumnya, film Pamali Dusun Pocong juga masih menceritakan tentang pamali atau pantangan yang ada di masyarakat Sunda sejak zaman dulu. Jika pantangan itu dilanggar, maka konsekuensinya akan mendapat petaka ataupun kesialan. Dan biasanya pamali ini berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistis. Film Pamali Dusun Pocong ini mengangkat cerita tentang larangan bersiul di malam hari. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa orang yang masih percaya kalau bersiul di malam hari itu akan mendatangkan hantu, guys. Film ini menceritakan tentang 3 orang petugas medis dan 2 orang penggali kubur. Mereka ditugaskan untuk membantu sebuah dusun terpencil yang baru aja terkena wabah misterius. Tapi setelah sampai di sana, mereka pun mulai menyadari bahwa ada kemunculan pocong di desa tersebut. Jadi ceritanya tuh berawal dari sebuah dusun terpencil. Warga di sana sedang terkena sebuah wabah misterius. Mereka yang terkena wabah itu mengalami luka yang sangat menjijikan di wajah dan juga di tubuhnya. Udah hampir 1 bulan wabah itu muncul di desa tersebut. Bahkan wabah itu juga menyebar dengan sangat cepat. Sehingga di sini banyak sekali warga yang gak bisa diselamatkan. Dan saat ini warga di sana sedang menunggu pertolongan datang agar mereka bisa terlepas dari wabah mematikan itu. Hingga akhirnya ada 3 orang petugas medis dan 2 orang penggali kubur yang ditugaskan untuk membantu desa tersebut. 3 orang petugas medis itu bernama Mila, Puput, dan Gendis. Sedangkan 2 penggali kubur itu bernama Cecep dan Deden. Mereka melakukan perjalanan ke sana dengan dibantu oleh seorang pria yang bernama Mang Yusuf. Agar bisa sampai di desa itu, mereka harus menyeberangi sebuah danau. Dan mereka juga harus melewati sebuah hutan dengan berjalan kaki selama 3 jam. Nah, setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka sampai di desa tersebut. Desa itu terlihat sangat sepi seperti nggak ada penghuninya. Di sini Mang Yusuf ngejelasin kalau sebagian dari warga di sana lagi pada ngungsi. Sedangkan sebagiannya lagi sedang dirawat karena terjangkit wabah. Sebagian pada ngungsi, bagian lagi dirawat. Lalu mereka semua dibawa ke sebuah tempat. Dan sepertinya itu adalah tempat perawatan, guys. Di sana mereka ngeliat ada beberapa orang warga yang terkena wabah. Kondisinya emang terlihat cukup parah. Mereka hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. Dan tubuhnya pun dipenuhi dengan luka yang sangat menjijikan. Lalu malam harinya ada beberapa orang warga yang terlihat sedang bersiul. Nah, di antara mereka ada seorang anak perempuan yang ikutan bersiul juga. Mila yang ngedenger hal itu pun bertanya pada anak tersebut, kenapa dia siul malam-malam? Padahal setahu Mila kalau siul malam-malam itu adalah pamali. Ngapain siul malam-malam? Bukan itu Pak Mali ya? Anak itu pun menjelaskan pada Mila bahwa hal itu udah biasa. Karena semua orang di desa itu juga melakukan hal yang sama seperti dirinya. Semua orang di sini juga kayak gitu, Teh. Sementara itu Cecep dan Deden sedang berada di area pemakaman. Di sana mereka terlihat sedang menggali kubur. Dan sepertinya mereka akan menguburkan beberapa orang warga yang gak bisa diselamatkan. Karena di adegan ini kita bisa ngeliat ada banyak mayat yang tergeletak di dekat mereka berdua. Tapi tiba-tiba mereka mendengar ada suara siulan. Cecep dan Deden pun langsung ngeliat ke berbagai arah untuk mencari tahu dari mana suara itu berasal.
Lalu adegan berpindah pada Deden yang sedang berada di sebuah sumur. Sambil menimba air, Deden bersiul. Tapi tiba-tiba ada yang ngikutin siulan Deden. Dan anehnya Deden sama sekali nggak ngeliat ada siapapun di sana. Sementara itu Cecep terlihat sedang sembunyi dengan seorang perempuan. Dan sepertinya mereka sembunyi di bawah tempat tidur, guys. Di sana mereka sangat ketakutan karena ngeliat pintu yang tiba-tiba kebuka sendiri. Mereka juga ngeliat ada sosok pocong yang tiba-tiba muncul di dekat pintu. Selain Cecep dan Deden, Mila, Puput, dan Gendis pun mendapat gangguan mistis dari pocong-pocong di sana. Memang ada yang aneh dengan desa tersebut. Salah satu dari mereka pun menyebutkan beberapa keanehan yang ada di sana. Seperti warganya yang sering bersiul di tengah malam dan juga kemunculan banyak pocong. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Dan kenapa banyak sekali pocong yang tiba-tiba muncul? Lalu apakah kemunculan pocong-pocong itu karena kesalahan Cecep dan Deden saat menguburkan jenazah? Salah satu dari petugas medis pun memastikan pada Cecep dan Deden kalau mereka nggak lupa ngelepasin tali pocong jenazah yang mereka kubur. Cecep dan Deden sangat yakin kalau mereka udah ngelepasin tali pocongnya. Mungkin pocong-pocong itu muncul bukan karena kesalahan Cecep dan Deden yang lupa ngelepasin tali pocong jenazah yang mereka kubur. Deden ngerasa kalau tempat itu yang mungkin udah berhantu dari dulu. Tapi di sini kita belum tahu apa yang terjadi di sana sebenarnya. Apa yang ngebuat pocong-pocong itu muncul? Dan kenapa mereka harus menghadapi teror yang sangat mengerikan dari pocong-pocong tersebut? Tapi sepertinya pocong-pocong itu muncul karena mereka melanggar pamali atau adat istiadat di desa tersebut. Karena di ending trailernya ada sebuah narasi yang menyebutkan kalau setiap daerah itu memiliki pantangannya masing-masing. Nah guys, film Pamali Dusun Pocong ini merupakan film horor kedua yang diproduksi oleh Lito Picture. Sama seperti film yang sebelumnya. Film ini juga digarap oleh sutradara Bobby Prasetyo, dan naskahnya sendiri ditulis oleh Evelyn Afnilia. Film ini dibintangi oleh Fajar Nugraha, Yasamin Jasem, Arla Ailani, dan masih ada beberapa cast lainnya yang juga ikut membintangi film ini. Menariknya film Pamali Dusun Pocong ini diadaptasi dari video game lokal keluaran dari Storytel Studio. Dan game tersebut telah dimainkan oleh jutaan gamers di Indonesia, guys. Film Pamali Dusun Pocong ini cukup menyeramkan. Apalagi film ini menampilkan hantu pocong yang merupakan sosok hantu yang cukup ditakuti oleh masyarakat di tanah air kita ini. Selain itu, film ini juga memiliki sinematografi yang cukup bagus. Bahkan kalau dilihat, sepertinya film Pamali Dusun Pocong ini akan lebih bagus dari film yang pertamanya. Nah guys, itulah tadi pembahasan dari film Pamali Dusun Pocong. Dan film ini tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2023. So, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan and see you guys!